Baik pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta agar lonjakan pergerakan masyarakat yang akan mudik tahun ini dapat diantisipasi dengan baik. Dan Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa sejumlah masalah seperti kekurangan dari kapasitas dan jumlah kapal tidak terjadi lagi pada arus mudik dan juga arus balik tahun 2023 ini. Harus dihitung dan dikalkulasi dengan baik. Jokowi juga tidak ingin kejadian tahun lalu kembali terjadi. Nah, hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat meninjau Pelabuhan Merak, Banten saat mengecek kesiapan angkutan Lebaran 2023. Sejauh mana kemudian pelaksanaan rekayasa arus mudik berjalan, sementara ini apa yang perlu disiapkan juga. Kalau kemarin kita kan sudah membahas mengenai rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pihak kepolisian, baik kontraflow, kemudian one way, ataupun juga pelaksanaan ganjil genap. Seberapa jauh harapannya pelaksanaan rekayasa itu bisa membantu untuk mengurangi kemacetan di jalan raya, terutama bagi mereka masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman masing-masing menggunakan kendaraan, menggunakan mobil, begitu jalur darat untuk bisa mencapai tempat tujuan. Nah, pada malam hari ini kami juga akan bawa Anda untuk bisa melihat secara kapasitas jumlah alat transportasi termasuk juga kapal laut ini cukup tidak untuk bisa menampung semua masyarakat yang animonya tentunya untuk pulang kampung mudik tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya narasumber yang akan memberikan pandangannya. Beliau merupakan pengamat transportasi, tapi sebelum saya perkenalkan, saya juga bahwa Anda tadi sudah melihat kita bagaimana jumlah kendaraan yang padat begitu melewati jalur-jalur tol. Nah, saya akan langsung saja perkenalkan Bapak Joko Setiawarno selaku pengamat transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Malam, Mbak Putri. Ya, dan juga akan berbincang dengan kita sudah bergabung yaitu juru bicara Kementerian Perhubungan Ibu Adita Irawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Adita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Putri, Pak Joko juga. Iya, Bu Adita mungkin bisa dijelaskan hingga sejauh ini bagaimana secara jumlah ini alat transportasi termasuk terutama kapal Bu terkait dengan apa yang sudah sempat kami sampaikan di awal di mana Pak Jokowi ini juga memonitor, memeriksa dan juga datang langsung untuk mengecek di Pelabuhan Merak. Bisa diberikan informasi Bu sejauh ini kapasitas daya tampung dari kapal-kapal ini untuk bisa mengangkut para pemudik? Baik Mbak Putri, ya kami juga sampaikan update sampai hari ini ya situasi umum arus mudik baik di darat maupun juga di penyeberangan dan juga di moda transportasi yang lain. Jadi secara umum memang hari ini peningkatannya luar biasa ya di semua moda transportasi. Yang paling khusus memang adalah kendaraan roda 4 yang menggunakan jalan tol dan arteri. Ya tentunya juga yang melakukan penyeberangan ke Sumatera. Kami pantau ini peningkatannya sampai dengan 30% kalau dibandingkan hari biasa dan ini tentu membawa konsekuensi pada kepadatan di lokasi-lokasi termasuk di simpul transportasi dan di jalan tol serta di jalan arteri. Khusus untuk di penyeberangan memang kami pantau terus dua penyeberangan ini Merak dan di Ciwandan. Ada beberapa hal memang yang kemudian menjadi catatan kami khususnya kalau di Ciwandan ini kaitannya dengan penggunaan roda 2 dan angkutan truk ya Pak Joko. Setahu saya juga langsung memantau ke lapangan memang ada isu mengenai waktu bongkar muat yang ternyata cukup panjang untuk angkutan barang dan juga ada beberapa manuver dari kapal yang mungkin itu perlu waktu gitu sebelum sampai akhirnya bisa dimasuki oleh truk maupun oleh roda 2. Ya kami terus berupaya Mbak untuk memperbaiki waktu yang bisa kita implementasikan sehingga tidak menimbulkan antrian yang lebih panjang. Tetapi ini trennya memang lebih banyak di malam hari ya sampai pagi hari. Biasanya kalau sudah siang ini agak terurai gitu karena memang cenderungannya masyarakat menggunakan roda 2 ini berangkatnya memang malam hari atau sore hari. Sementara di Merak ya memang juga ada isu mengenai antrian. Tetapi kami lihat dalam waktu yang tidak terlalu lama sebenarnya bisa diurai. Ini memang hari ini tadi sekali lagi saya sampaikan lonjakannya luar biasa. Kita harapkan besok agak lebih landai khususnya untuk penyeberangan ini. Sedangkan untuk jalan memang kita lihat ini akan masih terus berlanjut sampai besok. Meskipun angkanya mungkin juga tidak terlalu besar dibandingkan hari ini. Tapi tentunya kita semua bersiap Mbak. Dan sekarang ini rekayasa lalu lintas di jalan tol masih terus dilakukan
masih sama juga, kilometer 47 masih dilakukan kontraflow, tersisa 1 lajur, dan juga di kilometer 72 sampai 414 masih one way. Begitu Baik. Mbak gambaran umumnya Mbak Putri. Baik Bu Adita. Pak Joko, kalau kemarin juga melakukan survei langsung menengok bagaimana di Ciwandan dan di Merak, mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana kondisinya? Ya, selama ini kan yang menjadi masalah menahun itu kan di Pelabuhan Merak. Ya, mulai tahun ini memang dilakukan bagaimana mengelola demand yang ada, jadi dipecah. Jadi di Merak itu hanya untuk mobil pribadi, roda 4 dan bus ya. Kemudian sepeda motor dan angkutan barang truk di Ciwandan. Iya, betul. Nah, kebetulan di Ciwandan pelabuhannya cukup lapangan parkir cukup luas dan itu juga sudah dibagi. Kalau truk hari pertama agak ramen, katanya mereka macet, padahal nggak macet, itu mah sengaja disiapkan di jalan lingkar, itu sepanjang 22 kilo, disiapkan di situ aja dulu sebelum masuk pelabuhan. Yang menjaga diketatin dulu di situ, tapi tidak macet, memang direkayasa seperti itu. Nah, tapi sekarang nggak, sudah bisa masuk ke dalam, nah, tinggal dibagi waktunya. Namanya tadi malam paling tinggi itu sampai 5.000. Jadi polanya begini, kalau pagi hari itu sepeda motornya sedikit sekali. Ya mereka senangnya sore nanti ini habis isya tuh penuh gitu, sampai subuh gitu biasanya. Kalau pagi hari karena dia kosong, sepeda motornya sedikit, truknya dibanyakin nih masuk. Gitu ya. Nah, kemudian gantian kalau malam ya justru sepeda motornya disuruh masuk. Dan kami coba hitung itu kira-kira di pengendapan tuh sepeda motor kalau sudah masuk ya, itu nggak sampai 1 jam mereka sudah dimasukkan ke kapal. Karena kapalnya itu dermaganya bisa 3 kapal untuk bersandar besar-besar juga. Jadi nanti kapalnya ada yang ke Bakauheni, ada yang ke Panjang. Jadi cukup besar juga. Jadi kalau satu itu mungkin dia bisa sampai 1000-an, ya sekitar 300-an lah. Ya, jadi ada slotnya ada 6 itu bergantian. Jadi satu tarikan 3 sudah habis untuk satu kapal 300-an bisa itu. Baik. Nah Ibu Adita mungkin juga terakhir, karena ini Ibu Adita cukup terbatas waktunya untuk bisa terlibat atau juga mengikuti perbincangan ini. Mungkin ada pesan untuk masyarakat Ibu untuk yang baru akan mudik pada esok hari, baik itu melalui jalur apapun dengan kendaraan ataupun juga moda transportasi apapun Ibu, silakan. Baik, ini khusus untuk yang akan menggunakan kendaraan pribadi ya tentu pilihannya kan jalan tol atau arteri. Pengalaman hari ini dan kemarin, ini yang namanya rekayasa lalu lintas akan sangat situasional melihat perkembangan di jalan ya. Memang sudah ada jadwal yang sudah diumumkan jauh-jauh hari, tetapi tolong dipahami bahwa melihat situasi jalan sangat mungkin terjadi perubahan jam pelaksanaan. Seperti kontraflow ini kami mulai juga lebih cepat, kemudian one way juga terus berlangsung, belum ada pembatalan atau pemberhentian one way. Jadi memang perlu sekali masyarakat khususnya yang belum berangkat untuk terus mengikuti perkembangan informasi. Saya rasa bantuan dari televisi, dari media sosial atau media yang lain itu sangat penting ya untuk mensosialisasikan hal ini. Sementara untuk pengguna transportasi umum, kami melihat memang sudah mulai ada kenaikan khususnya di angkutan udara dan kereta api. Tentu ini kami mohon agar jangan datang terlalu mepet dengan waktunya, karena pasti akan banyak antrian sehingga harus lebih awal datangnya. Jadi tidak akan kerepotan nanti di lokasi keberangkatan. Itu saja Mbak Putri. Baik Ibu Adita, terima kasih Ibu Adita sudah menyempatkan untuk bisa memberikan pesan kepada masyarakat dan juga menjelaskan bagaimana kondisi pada hari ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Joko, tapi tentunya setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Baik pemirsa, sebelum kami lanjutkan perbincangan, kami juga akan bawakan kepada Anda data-data mengenai jalur mudik di tahun ini. Ini kita lihat juga tentunya daerah terbanyak yang menjadi tujuan dari para pemudik. Kami sajikan kepada Anda. Ya, inilah dia. Daerah terbanyak tujuan pemudik kemana saja yang menjadi lokasi favorit
dari para pemudik ini? Memang banyak sekali daerah-daerah ini yang kemudian warganya atau masyarakatnya hijrah, pindah ke tempat-tempat lain atau kota-kota lain. Dan saat ini Lebaran ini adalah waktu yang pas untuk pulang kembali ke Jawa Tengah sebanyak 32 juta orang. Sementara itu Jawa Timur menjadi tujuan kedua yang terbanyak dituju oleh pemudik. Jawa Barat, kemudian Jabodetabek dan Yogyakarta. Ini masih ada di wilayah seputaran Pulau Jawa. Berikutnya, nah ini adalah tarif tol berapa yang harus dibayar oleh para pengemudi mobil untuk bisa melewati tol-tol ini untuk bisa mencapai tujuan. Anda sudah bisa saksikan di layar kaca. Inilah dia Pejagan Pemalang Rp60.000 dan juga ada tarif tol di gerbang tol lainnya. Nah ini dia Kali Kangkung Rp86.000. Ya. Selain tarif tol, kami juga akan sajikan berapa kemudian harga tiket yang harus dibayarkan, yang harus dikeluarkan oleh para pemudik. Harga tiket bus, ini dia, VIP Rp165.000 sampai Rp320.000. Jalurnya adalah dari Jakarta menuju Cilacap. Kemudian bisnisnya Anda juga bisa lihat, Jakarta-Yogyakarta, di mana Yogyakarta juga menjadi salah satu kota ataupun juga tujuan terbanyak. Ada VIP, eksekutif, kemudian double decker dan suite class. Memang ada peningkatan harga untuk bus. Kali ini bus memang menjadi salah satu moda transportasi favorit bagi para pemudik, Pak Joko. Ya, memang begini, memang masyarakat kok mahal sekali katanya kan. Betul. Ya memang ini kalau pas ke bawa pemudik tuh hampir 100% kan. Tapi dia kembali lagi tuh rata-rata kosong. Iya betul. Saya kemarin naik kereta aja lah, ada kereta tambahan Argo Sindoro tambahan jam 22.50 dari Semarang kan. Itu satu kereta itu maksimal 52, nggak sampai 10 orang. Ya kan? Nanti dari pulang kembali, bis juga sama. Bahkan mungkin ada bis yang kosong. Karena mereka nggak ke Jabodetabek kan, waktu Jabodetabeknya distribusi ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah sehingga untuk biaya operasinya ya hampir 2 kali lipat. Baik, menutup tapi yang biaya operasional. eksekutif ya. Tapi kelas ekonomi ada batasnya memang sudah diatur. Betul. Atas dan bawah. Gitu. Sama juga kereta, kalau mau murah naik kelas ekonomi, tapi terbatas ini. Nah, tapi yang banyaknya kan kelas yang apa, yang eksekutif lah, ekonomi, gitu ya, betul, ekonomi dan tambahnya juga banyak lah ini. Baik, itu. Ya, Pak Joko tadi sudah diceritakan oleh Bu Adita, salah satu isu yang terjadi di Ciwandan pada semalam juga Pak Joko sudah ke sana. Ini banyak sekali kemudian membludak. Mereka para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Ini saya jadi ingat bahwa sebenarnya kan pemerintah ini kemudian menghimbau janganlah kemudian masyarakat ini kemana-mana tujuannya sampai menyeberang pulau dengan sepeda motor begitu kan, karena memang ini masalah keselamatan yang dipertaruhkan. Tapi rasanya himbauan itu juga tidak terlalu bisa dipraktekkan oleh masyarakat. Masih banyak yang memilih untuk kemana-mana ke Sumatera dan sebagainya menggunakan sepeda motor, Pak Joko. Ya, memang ada program mudik gratis ya buat sepeda motor, ada gratis, ada yang pakai bus. Tapi sebenarnya kalau dilihat dengan jumlah pemudiknya jauh lebih banyak, itu paling sekitar nggak sampai 2% kok totalitas ya, nggak sampai 2%. Artinya ini perlu dilipat gandakan, pertama. Kedua, orang naik motor itu jauh lebih murah, walaupun dia berdua ya, naik bus lebih murah dia, lebih fleksibel kan. Apalagi THR-nya keluarnya terlambat kan, milih sepeda motor aja kalau masalah keluar bawah gitu. Betul. Yang ketiga, jangan lupa mereka tuh di daerah itu, mereka tuh pinginnya kan punya mobilisasi juga. Bisa silaturahmi. Sementara daerah sekarang angkutan umumnya buruk sekali. Ini tugas pemerintah bagaimana membuat Transjakarta itu di daerah-daerah di Indonesia itu. Sehingga kalau itu sudah seperti itu, pemerintah memaksa itu bisa, kalau sekarang cuma menghimbau. Nah, itu jadi persoalan. Makanya tolonglah anggota DPR ini, kemarin itu pemerintah menganggarkan untuk public transport ke daerah 1,3 triliun, dipotong anggarannya. Cuma 500 miliar aja nggak cukup. Itu seandainya kemarin 1,2 triliun, itu luar biasa, dia akan tambah lah di Jawa, terutamanya peringkat tambah 10 kota lagi kan. Sekarang ada 11 kota baru, ya kayak Transpakuan Bogor kan, lainnya ada, tapi kurang masih kurang gitu. Kita perbanyak lagi ini public transport di daerah, karena di daerah banyak public transport yang sudah
ya Husnul Khotimah sudah nggak beroperasi lagi, angkutan pedesaan banyak yang hilang. Anak-anak SMP di pedesaan itu naik sepeda motor semua karena nggak ada angkutan pedesaan. Ya, Ini jadi problem. Baik. Artinya salah satu saran yang disampaikan Pak Joko, jika memang ingin mengurangi jumlah pemudik dengan menggunakan sepeda motor, ya perbanyaklah untuk bisa menyediakan bus-bus mudik gratis, begitu ya Pak Joko ya. Terakhir mungkin evaluasi Pak Joko kemarin selain ke pelabuhan-pelabuhan, juga kemudian melihat berbagai macam fasilitas rest area. Bagaimana Pak Joko terakhir? Ya, rest area ini memang sejak tol Trans Jawa terhubung, ya banyak favorit jalan tol. Nah, dampaknya rest area itu nggak disiapkan pemudik, meskipun banyak. Memang tol ini bukan untuk kondisi mudik, ya apalagi rest areanya juga ditambah beberapa rest area itu seperti kampung rest area. Bagaimana maksudnya? Jadi ketika masuk tenanya kanan kiri kan parkir dia. Nah, yang bagus itu kan ada parkirnya tersendiri, terpisah. Yang kawasan jojol tenan tersendiri sehingga cukup dia parkir satu tempat, dia berjalan kaki. Itu lebih baik. Ini kan enggak, coba lihat KM 57 kan, kita masuk orang itu udah tenan kan, parkir semua kan, nggak susah kan mau jalan. Nah itu yang menjadi masalah. Jadi desain rest area itu dibuat sedemikian rupa sehingga memisahkan antara kawasan parkirnya sama kawasan yang aktivitasnya jualan dan sebagainya. Nah, itu jauh lebih baik. Nah, tapi belum semua seperti itu. Itu ada di rest area yang baru-baru. Ya, yang lama-lama belum. Ini harus dirubah. Ditambah juga memang kapasitasnya masih kurang. Baik, Pak Joko terima kasih sudah memberikan informasi mengenai hal ini kepada kami. Ini jadi informasi yang bermanfaat juga untuk masyarakat yang masih berencana untuk bisa melakukan perjalanan mudik mungkin mulai nanti malam gitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Joko.